Puji Tuhan, kita kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Sebelumnya, mungkin yang kemarin datang mungkin merasa bosan nggak kalau lihat saya lagi. Kemarin saya tugas, sekarang tugas. Bosan nggak Bapak Ibu? Jujur saudara. Tapi nggak apa-apa ya, kalau bosan pun nggak apa-apa. Saya mau ajarkan supaya nggak bosan. Mulai saat ini, mari kita lebih fokus lagi bukan kepada siapa yang berdiri di depan ini, tetapi kita lebih fokus pada apa yang kita akan nyanyikan, pujian apa yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Seperti contoh, tolong lagu pertama di sini dikatakan, takkan pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan. Kita mau sungguh meresapi kata demi kata tiap lagu supaya kita sungguh-sungguh mengalami apa yang ada di dalam lagu-lagu ini. Jadi bukan hanya karena enak lagu ini kita menyanyi, bukan karena ini enak didengar, bukan ya, tapi kita mau belajar. Mari kita mau belajar supaya setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita, kita sungguh memaknainya dengan hati yang sungguh-sungguh gitu. Kalau dikatakan di sini, aku mau memuji Tuhan, katakan dengan sungguh di dalam hati kita, aku mau memuji Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Kalau kita bersyukur, Tuhan terima kasih, katakan dengan segenap hati kita, Tuhan terima kasih buat setiap apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi mulai saat ini kita belajar ya, jangan hanya sekedar menyanyi, tapi lebih memaknai apa yang kita nyanyikan. Jadi ketika kita datang ke tempat ini, kita tidak merasa bosan, kita tidak merasa jenuh, kita tidak merasa males, kita tidak merasa biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang baru setiap kita datang pada hari Minggu ini. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang Tuhan bisa bicara pada kita. Mari ya Bapak, Ibu semua, saudara-saudara Ibu sedang di sini, kita mau belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi kita menaikkan puji-pujian bagi Dia. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama satukan hati kita naikkan pujian ini. Takkan pernah ada kasih ini seperti kasih Tuhan. Seperti kasih-Mu.
Bapa. Dan kami percaya Bapa, ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, ada kuasa yang turun daripada Engkau ya Bapa, untuk memulihkan kami Bapa, untuk membangkitkan jiwa kami ya Bapa, untuk memulihkan bagi jiwa-jiwa yang letih, yang lesu, Engkau akan kuatkan ya Bapa, yang sakit Engkau akan sembuhkan ya Bapa. Engkau akan mengadakan mujizat Bapa lewat puji-pujian yang kami naikkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa Kau ada hadir tempat ini untuk menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari masih tetap berdiri. Kita yang telah ditebus, kita yang diberi kuasa oleh Tuhan kita.
buat kebaikan-Mu Bapa. Tiada terukur kebaikan-Mu buat kami Bapa. Setiap hari Bapa, Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Meskipun kadangkala kami tidak melihat kebaikan itu, tetapi kami percaya Tuhan, suatu saat kami akan melihat kebaikan-kebaikan yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sedia mengurapi kami, untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar Bapa, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Masih dalam suasana doa, saya undang hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kasih karunia yang berlimpah. Keajaiban-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dari hal-hal kecil yang kami tidak sadari, sampai hal-hal yang mulia yang Kau sediakan bagi kami. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, buka hati, fokus kepada firman Tuhan. Biarlah kami sama-sama semua menikmati kebenaran di pagi ini yang membebaskan kami, yang membuat kami bersukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang benar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di awal bulan 7 ya. Sebentar lagi kita mau Natalan nih. Ya kan, gak kerasa saudara ya. Tapi itulah ajaibnya Tuhan kita. Kadang-kadang di dalam berbagai aktivitas kita suka lupa bahwa Tuhan itu memeliharakan hidup kita ya. Kadang kita rasa semua upaya kita, semua usaha kita, kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan, mengaruniakan kepada kita. Kalau orang mengatakan kadang-kadang kita lupa punya kaki, sampai kaki kita sakit saudara, baru ingat, oh aku punya kaki ya, selama ini enggak ingat punya kaki ya. Atau kita mungkin kejeduk ke kepalanya ya, kemudian sakit, baru kita ingat ya kita punya kepala saudara ya. Kadang-kadang kita ya semua apa ya udah ini apa adanya seperti gini ya, kita hanya mengejar apa yang menjadi jadwal-jadwal kita ya. Tetapi pagi ini mari saudara-saudara saya mengajak kepada kita semua untuk kembali belajar firman Tuhan. Kita akan membaca Hosea 4 ayat 6. Mari kita baca, di warta saudara sudah ada atau di PDF yang saudara sudah saya kirim ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu ya. Berat ya saudara ya. Jadi mengenal Tuhan atau mengenal Allah itu keinginan Tuhan atas hidup kita ya. Kemudian berikutnya di dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi saudara, Allah itu lebih suka kita mengenal Dia daripada kita memberikan persembahan ya. Itu yang menjadi pesan dari Hosea 6 ayat 6 ini. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi di sini dikatakan di Perjanjian Baru, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau saudara dikatakan di sini dengan jelas, baik Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu mengajak kita umat Tuhan itu untuk mengenal Tuhan,
untuk mengenal Tuhan dengan baik. Karena mengenal Tuhan itu akan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Kalau saudara masih pelajar, cara kita belajar itu berubah kalau kita mengenal Tuhan. Saudara yang karyawan, saudara juga akan menjadi karyawan yang berbeda dengan karyawan lain ketika saudara mengenal Tuhan. Ya. Saya misalkan mendengar kata-kata kalau ada karyawan gini, geus lah, ek naon pusing-pusing teuing perusahaan lain perusahaan orang, bangkrut atau lain perusahaan orang. Nah, itu kira-kira kalau orang tidak mengenal Tuhan tuh bisa kerja begitu saudara, apalagi ngerasa asa teu naik-naik gaji teh gitu ya. Jadi keluaran omongan-omongan yang gitu ya. Kalau kita kenal Tuhan kan Tuhan perintahkan kita baik makan, baik minum atau apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan ya. Kalau kenal Tuhan, kalau nggak kenal ya dia hanya memikirkan nilai rupiah yang dia terima, itu seimbang dan seterusnya ya, kira-kira gitu ya. Kalau berumah tangga juga sama ya, kalau kita nggak kenal Tuhan, sebetulnya tujuan rumah tangga menurut kitab Efesus itu supaya suami dan istri itu menggambarkan antara Kristus dan jemaat ya. Itu dikatakan Rasul Paulus, rahasia ini besar, dikatakan seperti itu. Kita mungkin ada yang bahasanya kenapa menikah ya supaya teman hidup. Rata-rata kalau saya bimbingan pranikah itu, kenapa kamu pengen menikah ya supaya ada teman hidup ya. Nah nanti kalau nggak ngerti pengenalan atau nggak tahu pengenalan akan Tuhan, udah teman hidup baru berapa lama jadi teman ribut saudara ya, begitu ya. Nah, tahukah saudara bahwa seorang yang ke gereja bertahun-tahun atau Kristen sejak kecil tidak menjamin orang itu mengenal Tuhan dengan benar? Benar atau apa yud? Benar atau benar? Benar atau tidak salah ya. Jadi orang ke gereja udah bertahun-tahun dan kemudian mungkin juga dari kecil orang mah tileutik keneh geus ka gereja, orok keneh orang geus dibawa ke gereja. Nah gitu ya kira-kira. Tapi enggak ngejamin saudara ya. Ahli Taurat aja saudara yang belajar Taurat terus itu kitab Musa, waktu ditanya sama Tuhan, Nikodemus salah satunya tuh tentang dilahirkan dari air dan roh, Nikodemus teu ngarti saudara ya. Masa kamu katanya yang mengajar gak ngerti? Itu Tuhan Yesus ngomong sama Nikodemus ya. Jadi memang tidak ada menjamin saudara. Lama itu kemudian tahu ya. Bagi kolot jelas pasti ya. Untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya perlu menyediakan waktu dan kesungguhan. Jadi kalau saudara ke gereja atau baca Alkitab itu hanya icip-icip aja ya nggak akan mengenal Tuhan, hanya sapotong-sapotong. Nanti kita akan lihat dari ayat-ayat ini ya. Kadang-kadang kita uman amin teu ngarti nu diaminkeun ge naon saudara ya. Yang percaya katakan amin, ngilu amin kabeh. Kunaon maneh ngomongna amin teu aman? Oh atuh beda jeung batur mah kumaha nya geus amin saruakeun jeung batur ya. Padahal amin itu maksudnya ya sungguh gitu. Jadi kita mempercayai apa yang dikatakan itu. Nah tapi kadang banyak orang Kristen yang tidak memeriksa apa yang dikatakan itu, main amin saja saudara ya. Jadi perlu menyediakan waktu dan kesungguhan. Saudara kalau mau main, mau rekreasi perlu menyediakan waktu nggak? Perlu nggak? Perlu ya? Perlu nyediain biaya nggak? Perlu ya. Perlu sungguh-sungguh nggak? Perlu. Kalau nggak sungguh-sungguh ya buat apa main ya. Teruskan lagi. Sumber utama dalam pengenalan kita akan Tuhan adalah Alkitab. Tak tergoyahkan saudara ya. Mimpi, oh aku kemarin ini mimpi ya. Silahkan saja, orang mimpi kan nggak dilarang juga. Tapi itu bukan dasar kita. Dasar kita itu adalah Alkitab yang tertulis. Nanti kita akan lihat ya.
Walaupun demikian, bisa jadi yang tertulis ini karena kita gagal paham, ya salah juga pengenalan kita akan Tuhan. Puji Tuhan jika kita sudah mulai bahkan membiasakan diri membaca Alkitab setiap hari, ya. Jadi kalau yang belum mulai nih, mulai membaca Alkitab secara teratur. Selanjutnya adalah memahami Alkitab secara benar. Jadi kalau udah baca harus dipahami, dipahaminya bukan berdasarkan kita, saudara. Ketika kita merespon sesuatu kalimat, ya, atau satu informasi itu latar belakang kita, budaya kita, ya, apalagi kebiasaan-kebiasaan kita itu akan merespon berbeda, ya. Jadi kalau misalkan ada satu informasi dikatakan misalkan kalau ke gereja jangan terlambat, ya, itu responnya beda-beda. Ada yang mengatakan puji Tuhan, ya, ada yang mengatakan ya teu ngarti sih, orang isuk-isuk teh repot kieu dan seterusnya, kan beda responnya, ya. Setiap orang itu terhadap satu bentuk ajakan atau apa segala macam, ya. Nah, sebagian orang hanya membaca ayat-ayat atau bagian-bagian yang disukai. Yang paling parah, dia suka yang memuaskan keinginannya. Mun ayat nu kira-kira ngahesekeun meung, ya. Ayat yang kira-kira kebenaran walaupun itu pahit meung hayang nu amis terus, ya. Saudara, ingat firman Tuhan itu diilhamkan dari Roh Kudus, ya. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu Alkitab, saudara, ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Alkitab, karena di sini yang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab ini tidak berupa buku, itu tidak digebrokkeun ti sorga, saudara, dari sorga gedebruk Alkitab perjanjian lama sama perjanjian baru. Enggak, ditulis, ya, mulai dari Musa sampai kepada Yohanes, Rasul Yohanes di kitab Wahyu itu. Kurang lebih penulis Alkitab itu ada 40 orang dengan berbagai profesi, ya. Dari mulai ya Musa nabi, kemudian ada Nehemia juru minuman, ya. Ada Yohanes rasul, ada Petrus, ya, itu rasul juga, ada Yakobus adik dari Tuhan Yesus, ya. Ada Yosua, ada Ayub, macam-macam, ya. Tetapi yang menginspirasikan itu Roh Kudus. Makanya mereka dalam kurun waktu, misalkan kalau ditanya Rasul Paulus, lu kenal gak sama Musa? Enggak kenal gua, ya. Cuman tahu bahwa itu Musa itu yang nulis kitab Kejadian sampai Ulangan. Dia adalah nabi Tuhan yang pertama, ya. Tapi Pak Amprok Jonghok jangan pernah pada waktu itu. Sekarang dua-duanya udah Pak Amprok Jonghok soal di dalam kekekalan, ya. Nah, jadi diilhamkan oleh Allah, makanya Alkitab itu nggak mungkin, walaupun orangnya itu dalam kurun waktu yang sangat panjang, kurang lebih 1500 tahun, mereka menulis di saat-saat yang berbeda, tetapi firman Tuhan ini mengarah kepada satu hal, kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yaitu karya keselamatan yang hari ini kita peringati melalui perjamuan kudus itu yang kita lihat, Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu bukan bicara fokusnya itu tentang kebutuhan kita, saya dipenuhi, saya diberkati, bukan itu, saudara, ya. Setiap kali Tuhan supaya dunia ini tahu, supaya bangsa-bangsa tahu bahwa akulah Tuhan, gitu. Saudara dan saya diberkati, saudara dan saya diselamatkan supaya Yesus itu dimuliakan, bukan supaya kita itu dimuliakan, bukan, Yesus supaya dimuliakan. Jadi Alkitab ini pusatnya itu kepada inspiratornya, yaitu Roh Kudus sendiri, ya. Jadi nggak mungkin ada ayat Alkitab itu bertentangan, tidak mungkin. Yang bertentangan itu kita yang belum paham melihat ayat-ayat di dalam Alkitab. Kunaonnya ieu mah kieu, kunaon ieu kieu, ya. Saya dulu ingat tuh waktu remaja, kalau nanya Alkitab tuh kayak Alkitab tuh harus diselidiki kebenarannya sama kita, kemudian dipertanyakan benar tuh buku teh ieu teh.
Ya. Saya ingat pertanyaan-pertanyaan saya kepada orang yang mengajar pada waktu remaja tuh, dan teman-teman saya kayak hebat gitu pertanyaan-pertanyaan. Ya, salah satunya saya ingat gini. Waktu Tuhan itu nanya sama iblis di kitab Ayub itu, nanya gini, kamu tahu nggak? Kamu habis dari mana, katanya. Kemudian iblis jawab, berkeliling-keliling. Nah, saya ingat pertanyaan kami waktu itu ngomong gini sama saya ngajar tuh. Pertama nanya gini, Pak, kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu maha tahu nggak? Iya, maha tahu. Kenapa tuh Tuhan nanya dari mana? Kan udah tahu. Wah, kayak pinter ya pertanyaannya. Wah, hebat ya pertanyaannya. Bisaan. Ternyata Alkitab bisa salah di hadapan dia, ya. Sama dengan begini waktu Yosua bilang, "Hei matahari, berhenti." Nah, saudara, di dalam ilmu pengetahuan itu kan ada bumi sebagai awal, itu bumi sebagai pusat. Yang lain-lain itu mengitari bumi awal waktu ilmu pengetahuan itu belum berkembang. Kemudian setelah itu, setelah berkembang, ternyata bukannya bumi yang dikitari oleh matahari, tetapi apa? Bumi yang mengitari matahari. Jadi beda kan? Jadi mestinya kalau mataharinya yang diem, buminya yang bergerak, jadi Yosua tuh ngomongnya harusnya apa? Bumi berhenti, harusnya kayak gitu ya. Betul nggak, saudara? Nah, orang yang melihat ini, dia berkata Yosua itu nggak ngerti ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ya, kalau kita nih beberapa saudara kita barangkali liburan, saudara juga ada yang liburan kemarin Lebaran ke Pangandaran. Salah satu kita kalau pagi-pagi itu cepat bangun mau lihat apa, saudara? Matahari terbit atau bumi terbit? Matahari terbit atau bumi terbit? Matahari terbit. Sama dengan omongan Yosua itu, sama nggak? Jadi sama maksudnya si mataharinya yang bergerak. Kan kita ngelihat dari tepi pantai mataharinya bergerak gitu. Padahal buminya yang bergerak, saudara. Gitu loh, ya. Jadi Yosua dengan kita udah belajar sampai perguruan tinggi kan omongannya masih sama itu. Matahari yang dianggapnya bergerak, itu contohnya, ya. Ada hal-hal lain lagi. Tapi Alkitab tebal, saudara, ya. Banyak sekali hikmat Tuhan. Kalau tadi dibilang ajaib itu artinya apa? Melampaui apa yang kita bisa pikir, ya. Saudara, jangan pikir saudara kita udah perguruan tinggi kemudian kita bisa menghakimi Alkitab. Kalau yang benar itu Alkitab suruh menghakimi kita, ya, baru itu benar, ya. Kita itu otaknya juga cuma segede gitu, saudara, ya. Makin tua juga makin menciut lagi otaknya itu, ya. Jadi sepintar-pintarnya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Alkitab itu diinspirasikannya dari satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan kita sendiri. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi kita baca Alkitab itu makanya nggak boleh kalau mau baca pagi-pagi itu pejem mata gini, saya mau baca Alkitab nih, kemudian Alkitabnya dilihat gini, dibuka, buka mata, oh baru baca gitu. Nggak boleh begitu, saudara, ya. Kalau pas dibaca, oh ya mah teresep, ganti lagi ya lain, Tuhan berfirman ya, ganti deh sajen, terus ditinggali, wah ya teresep oge, ganti deh ya. Bukan begitu, saudara. Maka dibaca harus dengan teratur secara kronologis atau secara urutan kitabnya. Jadi tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Inspiratornya kan Roh Kudus melalui penulis-penulis ini. Kemudian saudara, waktu kita mau memahami itu harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita mengerti kebenaran. Saudara, jangan salah ngerti ya. Jadi maksudnya gini, apakah kita itu baca Alkitab itu nggak boleh pakai otak? Ya boleh lah. Buat apa Tuhan kasih kita otak kalau kita nggak pakai, saudara? Lebih baik dikosongkan aja kepala kita ini, nggak ada otaknya, saudara. Betul nggak? Kalau kita nggak pakai, harus pakai otak, ya. Tapi otaknya itu otak orang atau pikiran yang sudah ditaklukkan di dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi cara berpikirnya itu
mengikuti alur daripada Roh Kudus ini, sehingga ketika kita membaca ayat demi ayat itu bergembira, bersukacita. Kata firman Tuhan, firman-firman-Mu itu membuat mataku bercahaya. Ya, artinya penuh pengharapan, penuh sukacita. Ya, itu sekali lagi tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu saja ada keterbatasan. Pendidikan saudara mungkin ada yang SD, SMP, SMA, ada yang perguruan tinggi, ada yang S2, ya, pascasarjana. Tetapi ada satu hal yang penting ketika kita memahami firman Tuhan, kita semua harus menaklukkan diri di bawah firman Tuhan itu. Dan kemudian merendahkan diri, kita mau dengar apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Alkitab ini kepada kita. Baru kita akan menikmati kebenaran itu, dan pengenalan akan Tuhan makin hari makin meningkat, yang membawakan kita sukacita. Teruskan lagi saudara. Mari kita akan melihat beberapa pengajaran yang tidak benar walaupun menggunakan ayat-ayat Alkitab. Jadi saya ingin memberitahu saudara, kalau ada orang pakai ayat Alkitab itu bukan berarti dia itu benar, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi kalau misalkan dia pakai ayat Alkitab Matius segini, ayat segini, nanti dulu dia itu maksudnya apa dengan ayat itu. Tidak boleh serta-merta kalau kita lihat dengan ayat itu langsung berarti itu tuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, Alkitab ini bisa dipelintir, bisa jangneangan duit. Saya ingat saudara, ada orang mau butuh dana gereja itu, waktu pengumuman itu diawali dengan ayat-ayat Alkitab. Rupanya dananya masih kurang juga, terakhir keluarin ayat Alkitab yang kira-kira mengancam saudara, ya. Munte mere awas gitu, kira-kira gitu saudara, ya. Dicari ayat-ayatnya. Sampai jemaat itu mere kumaha deh. Jadi ngasih itu bukan ngasih dalam damai sejahtera, sieun gering, sieun usaha bangkrut, sieun meninggal, geus sieun macam-macam. Jadi kasieun saudara, bukan damai sejahtera. Itu bukan cara anak Tuhan, ya. Kita teruskan lagi. Kita lihat yang pertama saudara, ini adalah ajaran penista Yehova. Mengatakan penista Yehova. Kenapa maksudnya penista? Kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, penista Yehova itu mengambil ayat 6 ini, yang walaupun dalam rupa Allah. Siapa dalam rupa Allah? Kristus. Jadi Allah, Yesus Kristus itu bukan Allah, tapi serupa dengan Allah. Itu kata mereka, ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia itu bukan Allah, tapi setara dengan Allah. Itu kata penista Yehova itu, ya. Teruskan lagi. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Cocok ya ayatnya seperti gitu, ya. Nah, tapi dia tidak membaca ayat selanjutnya, saudara. Nah, banyak orang Kristen juga didatangi sama penista Yehova ini. Iya juga ya, seperti gitu. Coba dia suruh ajak baca sama kita ayat berikutnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 nih, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku apa saudara? Dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan bukan? Tuhan. Manusia bukan? Manusia. Dia lapar, dia ada capeknya, ya. Alkitab memberitahu Yesus Kristus dia Allah, dia juga manusia. Teruskan lagi saudara. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah,
kita saudara kadang-kadang memahami Tritunggal itu tidak begitu mudah. Harus kita akui ya, susah sekali kalau kita mau terangkan ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus itu adalah firman. Firman dia juga Allah. Dia adalah firman yang jadi manusia, yang jadi daging. Kemudian waktu di Taman Getsemani itu Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Allah berdoa kepada Allah. Bingung nggak saudara? Ya. Kalau kita melihat seperti itu, kita harus akui teolog-teolog yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, ketika mereka baca ini pun mereka mengakui sulit sekali otak kita ini bisa memahami 100% apa yang dimaksud oleh itu, oleh firman Tuhan itu. Ya. Dan makanya banyak orang yang kalau nggak ngerti kemudian kita kayak di counter ya sama mereka, masa Allah berdoa kepada Allah, lucu katanya. Ya namanya lu nggak percaya, gue percaya, gue mah percaya aja ya, seperti gitu ya. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya. Jadi itu pada waktu Yesus hidup di dunia ini. Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Yesus itu juru selamat, betul tidak? Ya. Dan kemudian dibilang gini, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain. Jadi Yesus itu siapa? Tuhan. Dia juru selamat, dia Tuhan. Ya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus apa? Yaitu Kristus Tuhan ya. Jadi kalau penista Yehova itu bilang Yesus itu hanya manusia, dia nggak baca Alkitab itu dengan menyeluruh. Dia hanya pilih ayat-ayat yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi saudara-saudara, ada orang yang begini saudara, dia punya ide supaya idenya itu dilegalisir ya, dicap sah gitu. Dia cari ayat Alkitab. Harusnya yang benar itu ide itu keluar dari pembacaan Alkitab, kemudian ide. Makanya saya suka ngomong sama saudara-saudara kami yang para pemberita firman Tuhan itu, jangan cari ide dulu, baca firman Tuhan dulu. Dari firman Tuhan ini keluar idenya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita dari luar tiba-tiba kita ngelihat apa, oh keluar ide, kemudian cari ayatnya, susah saudara. Satu kali ada pergumulan waktu gitu, susah ya, idenya udah ada ayatnya tuh. Jadi ayatnya tuh dicari mau sesuai supaya idenya itu, saudara. Itu nggak benar. Ya. Yang benar itu ide itu harus keluar dari Alkitab itu, dari pembacaan itu, kemudian mulailah Tuhan berbicara kepada kita, menyusun firman Tuhan untuk disampaikan. Begitu. Ya. Jadi saudara jangan mencari legalitas ide dari dunia ini, kemudian dicari legalitasnya di dalam Alkitab. Ada yang lucu begini saudara ya, sebagian jatuh di tanah yang subur akan berbuah berapa? 60 kali lipat, 30, 60 dan 100 kali lipat. Kemudian disambungkan dengan perpuluhan saudara ya. Kemudian dia bilang begini, bawalah perpuluhan ke rumah perbendaharaan, berikan perpuluhan. Kemudian dia sambung dengan ayat yang tadi, akan berbuah 30 kali lipat, 50 kali lipat. Gak jemaat yang gak suka baca Alkitab, amin saudara. Padahal itu 30, 50, 100 itu apa yang dimaksud itu? Perpuluhan bukan? Bukan, benih firman Tuhan yang berbuah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak baca ayat itu bisa dipotong-potong kemudian disusun ulang sesuai dengan ide saya atau ide pemberitanya. Oh iya benar juga ya. Nah, uman amin nggak benar saudara. Ya, karena itu waktu kita membaca Alkitab itu dengan teliti supaya kita tahu kebenarannya itu sesuai nggak dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Teruskan lagi saudara. Ayat-ayat yang disukai pemburu berkat bukan untuk mengenal Tuhan. Kisah 2 ayat 25. Kamulah yang akan mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita.
ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, kalau saya tanya, diulangi ya sama saya, oleh keturunanmu semua bangsa diberkati. Amin nggak saudara? Sekarang jadi ragu ya, mau amin benar ya? Amin nggak saudara? Amin ya. Nah, tinggal yang jadi masalah tuh pertanyaan, yang saudara maksud berkat itu apa? Itu ya, yang saudara maksud berkat itu apa? Karena kita itu kalau ada orang ke gereja itu bukan mau mengenal Tuhan, mau diberkati, saudara. Udah kaya mau lebih kaya, orang yang sakit jadi sembuh gitu, orang yang bermasalah masalahnya bisa selesai, bukan mau mengenal Allah. Jadi begitu nanti dia sembuh belum tentu ke gereja lagi, kalau dia udah sembuh belum tentu dia mau beribadah lagi, saudara, karena tujuannya kan mau sembuh, udah didoakan sembuh ya hatur nuhun ya. Nanti kapan besok lusa kalau ada masalah lagi baru datang beribadah lagi, begitu saudara ya. Karena tujuan doa dia tuh ke gereja datang untuk diberkati ya. Kalau ada kebaktian pemberkatan usaha, wah, dia pergi ke sana, dia usahanya pengen diberkati ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Orang pasti semua kalau udah mengatakan diberkati itu amin. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang dimaksud berkat ini. Galatia 3 ayat 14. Saya tentu tidak cukup mengupas semua ayat, saudara, Alkitab begitu tebal, tapi saya akan memberi contoh-contoh ini supaya saudara tergelitik. Jadi saudara enggak mudah langsung mengambil menyomot-nyomot ayat itu gitu ya. Harus dibaca dengan baik. Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Betul kan saudara ya? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Salah satu yang dimaksud berkat itu menerima roh yang dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Jadi berkat itu saudara bayangin, saudara dapat mobil, saudara dapat rumah dengan didiami oleh Roh Kudus, itu berkatnya besar mana? Nah, kalau saudara sangat duniawi ya tentu mending mobil, mending rumah. Tapi kalau saudara ngerti tujuan hidup kita, kehadiran Roh Kudus, wah luar biasa. Roh yang kudus itu mau tinggal di hidup saya penuh kelemahan, penuh kekurangan, ajaib bukan itu? Ya, itu yang jadi berkat kita. Kita teruskan lagi saudara, Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksud adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi yang dimaksud bangsa-bangsa ini akan diberkati oleh karena keturunan Abraham itu, keturunan yang mana yang dimaksud itu? Yesus. Melalui Yesus itu kita diselamatkan. Diselamatkan dengan punya kangtau tambahan, punya kangtau gede, punya order besar. Itu besar mana berkatnya dengan diselamatkan? Jelas diselamatkan. Karena order itu saudara, orang maju usahanya, orang jadi kaya raya, tidak usah jadi orang yang percaya kepada Kristus ya. Dan mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus itu kaya, jadi nggak usah ke gereja untuk kaya raya itu ya. Tapi untuk diselamatkan, untuk mengenal Tuhan, harus Alkitab ini yang menjadi dasar kita, harus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi sekali lagi, jangan ayat ini saudara begitu banyak bisa dicopot-copot, disusun ulang sama saya. Kalau saudara yang pernah ngalami ngedit ya, ngedit buku atau ngedit teks, ngedit esai, ngedit khotbah ya, yang berupa rekaman, ngerti saudara. Jadi khotbah itu ya, kalau orang khotbah sama saya diedit, itu yang depan ke belakangin, belakang ke depanin, bisa saudara diatur itu supaya seperti apa yang saya maksud ya. Wah, ini khotbah ini gini-gini, ini tapi orangnya oke ya, supaya nanti banyak followernya, saya edit ya. Saya edit kemudian dibolak-balik khotbah itu sesuai dengan keinginan saya, bisa saudara ya, bisa ya. Tapi nggak benar, karena khotbahnya sebetulnya tidak seperti itu, tapi bisa diedit ya. Teruskan lagi. Yang berikutnya, tidak membaca secara lengkap dan akibatnya salah menyimpulkan
dan iman kita bisa goyah. Kita baca Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing. 1 ekor kambing tuh berapa kemarin ya? Kalau yang ukuran sedang itu 1,5 juta ya. Jadi kalau 7.000 mah nggak dihitung ya. Salah satunya 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, barangkali lembu ada ya, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Nah saudara, kalau misalkan saudara baca 3 ayat ini selesai, nggak baca ayat yang lain, kemungkinan pertama, kemarin saya kan juga nanya di Taman Kopo ya, apa kesimpulan dari ayat ini? Kesimpulan yang pertama adalah Ayub orang kaya. Ya betul ya, kan di sini ada informasinya orang terkaya di timur ya. Kemudian apalagi kesimpulannya dari sekian banyak itu, dia mengatakan peternak, betul juga karena kan ternaknya banyak ya. Kemudian dia juga banyak pegawai, betul kan banyak pegawai, tapi bukan itu saudara, itu yang informasi utama ya, apa kata-katanya saja gitu. Tapi sekarang kesimpulan dalam berkaitan dengan iman apa saudara kira-kira? Kepikiran nggak? Nah ada satu jemaat mengatakan begini, kalau kita hidup saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, maka kita akan menjadi orang yang apa saudara? Yang kaya. Lah ayatnya cuma baca 3 ayat itu. Kira-kira masuk akal nggak orang berkesimpulan gitu? Banyak orang Kristen kayak gitu saudara. Kalau saya rajin ke gereja, ya balik lagi kayak tadi itu ya, usahanya akan tambah maju, anaknya baik-baik, sehat selalu gitu saudara. Kalau saudara hanya membaca 3 ayat, tapi saudara baca pasal 1 ini sampai ayat 22, apa yang terjadi dengan oleh orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan ini, apa yang terjadi di ayat berikutnya? Apa yang terjadi saudara? Seep sadayana, kabudak-budakna ge seep. Kan kesimpulannya jadi beda kalau kita membaca semua ayat. Betul tidak? Nah makanya kita nggak boleh membaca motong-motong kayak gitu, apalagi kalau itu satu narasi atau satu. Kalau saudara membaca kitab Amsal, kadang-kadang satu ayat udah bisa langsung diterapkan. Tapi kalau membaca kisah, membaca satu perikop yang sifatnya informasi, nggak boleh dipotong. Kalau dipotong kesimpulannya jadi salah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sebetulnya ayat ini di mana berkatnya buat kita? Ketika semuanya habis, ketika anak-anaknya meninggal, Ayub berkata apa saudara? Tuhan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, apa? Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita mungkin begini saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kacida tuing gitu ya saudara. Itu kita bisa jadi seperti itu. Tapi Ayub itu saudara mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Cengli dong, dia yang ngasih, dia yang ngambil ya. Mangga wae. Ya. Dan kemudian kalau saudara lihat Ayub 2 ayat 3, Tuhan ketemu lagi sama iblis. Dia berkata, "Kamu lihat nggak anakku Ayub? Sekalipun dia semuanya udah dibabat habis semua, dia tetap saleh, takut akan Tuhan, jujur, dan menjauhi kejahatan." Jadi itu tidak menjadi masalah buat Ayub itu. Dia tetap konsisten dengan hidup yang benar. Ya kalau kita berpikir bahwa kalau hidup benar itu kemudian jadi kaya raya, begitu habis hartanya, ya mau ke gereja deui saudara. Naon ke gereja? Ongkoh
kaya raya. Mana ieu kaya raya kalau PAKB ya. Nah, naonan itu agama naon itu? Wah, kayak gitu Saudara. Karena dia menyusun keyakinan bukan berdasarkan Alkitab, tapi hanya dia berdasarkan beberapa ayat Alkitab. Teruskan lagi. Menyoal penerapan 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Nanti kita bandingkan dengan Matius 9. Di sana nggak ada Matius 9 ayat 11 sampai 13, bisa ditambahkan nanti. Kita lihat di dalam saya ini diskusi dengan majelis, dengan pengurus di Taman Kopo ayat ini ya. Kemarin melalui WA. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bagi kita tuh bukan supaya kita tuh asukoreno ya, supaya kita tuh senang-senang ya. Tetapi dikatakan di sini supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kemudian ayat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, yang kita ingat biasanya di ayat 2 ayat ini, yang kita paling ingat apa Saudara? Di ayat ini yang paling kita ingat kalau sakit apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah menjadi sembuh. Percaya nggak Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan kita? Percaya? Percaya ya? Nah, tapi sekarang saya nanya, kalau saudara ngelihat rangkaian ayat ini 24-25, apakah yang dimaksud sembuh itu artinya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh itu, apakah yang dimaksud itu adalah sembuh fisik? Nu kanker jadi cager, anu darah tinggi jadi normal ya, anu jantung bengkak, jantungnya jadi normal lagi seperti itu. Apakah yang dimaksud itu bukan? Kalau ngelihat kalimatnya. Bukan. Ya, bukan. Bukan, Saudara. Ya. Nah, saya akan memberikan paralelnya, ini bahasanya paralelnya. Matius 9 ayat 11 dan 12. Matius 9 ayat 11 dan 12. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Nah, jadi sakit itu di sini kalau di ayat di 2 ayat ini yang dimaksud sakit itu apa Saudara? Kita kembali lagi ayat 11. "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Pemungut cukai itu ya orang berdosa juga ya. "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus begini. Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit." Jadi yang dimaksud orang sakit ini orang apa? Orang berdosa. Jadi kalau kita melihat 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 ini, yang dimaksud dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, yaitu Saudara, orang berdosa itu. Karena kalau kita merujuk semua ayatnya nggak begini, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dan sehat-sehat saja, bukan itu Saudara. Dikatakan justru di sini dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kemudian ayat 25-nya, "Sebab dahulu kamu sesat, dahulu kamu berdosa seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Artinya kesembuhan itu yang dimaksud oleh bilur-bilurnya jadi sembuh itu, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, itu yang dimaksudkan. Tentu ada ayat lain yang memperlihatkan bahwa Yesus itu memang menyembuhkan, tapi untuk yang 1 Petrus 2 ayat 24-25 ini bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksud itu dari orang berdosa dan diselamatkan, dari orang sesat yang kembali kepada Tuhan. Ya, teruskan lagi Saudara. Kita akan melihat
pentingnya apa yang tertulis dalam Alkitab ya, dan penempatannya dan penerapannya secara benar sesuai dengan yang dimaksud penulis yang diilhami oleh Roh Kudus di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan melihat, saya akan bacakan buat saudara ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya kelaparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di atas bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau dan ada di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara lihat dialog antara pencoba atau iblis itu dengan Yesus ketika di padang gurun. Mungkin ada yang saya ingin sampaikan di ayat 1 ya, Matius ayat 41 ini kadang-kadang kita nggak paham ya, bisa seperti ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa, saudara? Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Masa Pak Yahya? Iya, katulisnya gitu, saudara. Ya. Menguji kemurnian iman kita harus diuji. Ya. Kalau saudara misalkan orang mengatakan seperti ini, orang mau lek disuap, dalam nyuap namanya moal ya. Tapi manakala saudara kerja di satu perusahaan, misalnya bagian apa gitu ya, kemudian disuap, saudara terima atau enggak? Nah di situ saudara itu anti suap atau tidak? Ya, kadang-kadang orang mah lain jelema masyarakat, saudara, bikin usaha bareng-bareng, kayak untungnya bagi rata, ya siap ya. Begitu untungnya itu kan kalau untungnya berupa persen ya, 10%, 20% seperti gitu ya, kan can berupa duit, letik saudara 10%. Tapi kalau 10% itu ternyata 2 miliar, saudara, wah orang ini, waduh. Lamun 11% kan deui gede deui, timbullah kemudian pertengkaran serakah itu muncul, saudara, karena aya anu mau dimintanya ya. Jadi kita itu kalau nggak diuji memang nggak ketahuan ya, kita tuh benar seperti itu. Kita nyanyi di gereja, tepuk tangan puji Tuhan, tutup mata haleluya puji Tuhan dan seterusnya. Nanti dulu saudara, waktu ada kesulitan datang, apa yang terjadi dengan kita? Itu ujian-ujian buat kita. Dalam hal ini kalau dari sisi iblis, pencobaan. Jadi saudara, di sini yang saudara perhatikan itu Yesus itu selalu menggunakan, pertamanya selalu dia berkata apa? Ada tertulis. Jadi Yesus sendiri nggak ngomong gini, gua ngomong nih. Yesus nggak ngomong gitu, saudara. Itu yang dikatakan oleh Yesus menjawab kepada iblis ini, ada tertulis, itu semua di kitab Ulangan. Iblis mengatakan itu ada satu di Mazmur 91 ya. Musa itu siapa? Musa itu adalah nabinya, nabi Allah. Tapi apa yang ditulis oleh Musa ini dihargai oleh Yesus. Nah, makanya saudara, kalau saudara ya misalkan ini suatu kali saudara dalam pergumulan, mungkin kalau bahasanya tuh mudahnya gini, saya tuh harus ke kanan atau ke kiri, berdoa kepada Tuhan, minta kehendak Tuhan ya. Ya saudara, kalau misalkan yang jelas-jelas, yang misalkan yang katakan kalau ke kanan itu benar, kalau ke kiri itu berdosa kepada Tuhan, ya kita nggak usah berdoa. Orang jelas, misalnya kalau yang ke kiri itu berdusta,
ke kanan itu jujur, ya kita nggak akan berdoa begini, Tuhan saya tuh mau jujur atau bohong. Ya itu namanya mencobai Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tahu, oh memang Tuhan itu mau kita tidak berdusta, nggak usah berdoa lagi, orang itu ada yang tertulisnya. Tapi manakala misalkan saudara-saudara mau berdoa dengan anak saudara, mau masuk perguruan tinggi, kemudian berdoa sekeluarga, minta kepada Tuhan, Tuhan ini ada 3 pilihan yang ingin untuk meneruskan studi, yang kemana yang saya harus pilih. Kemudian berkeluarga berdoa semuanya minta kepada Tuhan. Saya tahu di Alkitab memang nggak ada jurusan ini, jurusan itu nggak ada. Tetapi minta kemantapan dari Tuhan, kemudian akhirnya bisa memastikan, oh iya seperti ini. Tapi yang jelas saudara, kalau kita untuk hal-hal doktrin apalagi Alkitab lah, apa yang tertulis. Paulus kalau bicara Alkitab dia ngomong hal-hal yang dikatakan ditulis oleh nabi-nabi sebelumnya. Petrus sama, Stefanus sama berbicara. Dia tidak seolah-olah saya itu hebat gitu ya. Tuhan berfirman kepada saya. Tidak mustahil Tuhan berfirman kepada saudara secara pribadi. Tetapi ada satu catatan, saudara-saudara, itu bukan yang tertulis, itu adalah pengalaman pribadi kita. Ya, tidak bisa menjadi pengalaman, tidak bisa menjadi standar umum kita semua menggunakan itu. Jadi makanya saudara, kalau ada orang bersaksi kemudian saudara mau turutin, oh dia begitu ya caranya, saya mau ikutin. Jangan saudara, saudara dibentuk dengan cara yang berbeda, tidak harus menurutin. Ya. Apa yang tertulis. Dan kemudian waktu iblis mengatakan gini, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus tidak berkata begini, salah itu ayatnya nggak begitu. Benar ayatnya saudara, iblis tuh ngomong ayatnya benar, tapi penerapannya yang salah. Karena dengan cara seperti itu suruh menjatuhkan diri, itu namanya mencobai Allah. Ayatnya benar. Yesus tidak mengatakan, kalau di Taman Eden iblis itu nggak ngomong kayak gini. Waktu dibilang bahwa dia nggak boleh, Hawa itu mengatakan tidak boleh makan, tidak boleh jamah, dia berkata tidak. Waktu dikatakan kalau kamu makan itu kamu akan mati, iblis mengatakan tidak. Kalau kamu makan ini, kamu akan seperti Allah. Karena waktu itu Adam dan Hawa nggak punya kitab, saudara. Boro-boro kitab, nulis kertas juga nggak ada. Ya. Dan iblis punya kesempatan seperti itu, saudara. Pada zaman kegelapan gereja, ya, sampai kemudian timbul yang namanya gerakan reformasi dari Martin Luther dan kawan-kawannya itu di berbagai negara Eropa. Saudara-saudara, apa penyebabnya? Alkitab hanya ada di gereja. Kemudian yang baca itu hanya imam. Umat nggak bisa. Dan bahasanya bahasa Latin. Ya, pada umumnya nggak bisa bahasa Latin. Nah, parahnya saudara, menurut sejarah gereja itu, imam-imam atau pengajar-pengajar pada waktu itu nggak suka baca Alkitab. Sampai timbul pengajaran seperti ini. Kalau di sejarah itu saudara, dia berkata begini, jangan neangan duit lah. Dia berkata begini, saudara-saudara yang anaknya meninggal masih bayi, kalau saudara tidak kasih persembahan sebesar segini, anakmu itu nanti di sana jadi serangga. Ya. Kan orang tuanya, aduh anak orang jadi laler atau kumanya, oh jadi dia tergopoh-gopoh saudara. Itu ajaran gereja bisa kayak gitu saudara. Bayangin anak lahir meninggal waktu masih bayi, kalau dia nggak dikasih persembahan, orang tuanya nggak kasih persembahan, maka apa saudara, anaknya jadi laler, jadi serangga, jadi capung gitu ya. Dan orang percaya itu ngasih persembahan. Terus imam-imamnya menggunakan uang itu nggak benar saudara. Jadi yang tertulis ini sangat penting. Kita bersyukur loh saudara, kita tuh punya punya Alkitab bahasa Indonesia, saudara. Jadi kita bisa baca. Bahkan sekarang lebih praktis, saudara, Alkitab elektronik, bahwa di handphone ada bisa baca. Ya. Tapi saudara jangan baca-bacanya, harus teliti. Yang tertulis betul, yang tertulis iblis juga ngomong yang tertulis. Tapi penerapannya nggak benar. Karena itu kita harus menerapkan dengan benar.
ya, dengan meneliti setiap Alkitab ini. Nah, saudara, pada kesempatan ini doakan suatu kali saya akan membuka kelas kita bersama-sama di Bethesda untuk belajar Alkitab, ya, untuk supaya kita memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Kemudian, saudara, bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui Alkitab? Ini poin terakhir, Kisah Rasul 17 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 17 ayat 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyeru Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang Yahudi di Tesalonika itu lebih baik. Lebih baik itu bukan begini, Paulus ngomong gini, orang di Yahudi di Tesalonika mah lebih baik, persembahannya lebih gede. Bukan itu, saudara, yang dimaksud lebih baik itu. Yang dimaksud lebih baik itu ketika mereka mendapat pengajaran dari rasul-rasul itu diperiksa, bener ente ya teh gitu. Makanya saudara ke rumah itu dibawa dibawa ringkasan ini supaya saudara bisa cek. Mudah-mudahan kalau saudara ngecek itu dan kemudian saudara mengerti sendiri lebih kuat lagi, atau ngelihat ada satu hal yang nggak benar, Pak Yahya ini nggak benar nih, ini salah Pak Yahya, mestinya begini-begini, atau alamat ayatnya salah, silakan saudara, saya terbuka untuk itu, ya. Jadi lebih baik itu maksudnya di sini dikatakan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kemudian bacalah secara literal apa adanya, jangan semua dianggap lambang atau perumpamaan. Jadi saudara, Alkitab itu kalau yang cerita misalkan Petrus disuruh oleh Tuhan, Petrus labuhkanlah labuhkanlah perahumu ke tempat yang lebih dalam. Ya, Petrusnya itu naik perahu kemudian pergi ke tempat yang lebih dalam. Banyak orang begini, kelebih dalam itu dalam Alkitabnya, dalam pemahamannya. Itu nggak ada begitu maksudnya, saudara. Di Alkitabnya nggak kayak gitu. Waktu itu kan memang maksudnya ya Petrusnya suruh ke tempat yang lebih dalam gitu. Jadi maksudnya itu kita harus secara literal dulu, jangan langsung lambang. Kecuali kalau saudara membaca perumpamaan, saudara membaca kitab Mazmur, baca ayat itu mungkin berkata menyengserikan. Alkitab orang Kristen mah benar-benar kacau. Kunaon kacaunya? Masa ada pohon bertepuk tangan. Bagaimana katanya pohon bertepuk tangan? Kan itu puisi, saudara. Ya, kan sama dengan kalau orang jatuh cinta, seandai kata kamu bunga, saya apa? Saya apanya, saudara? Kamu bunga, saya apa? Kalau di Pandu atau di Wastu Kencana itu saya adalah penjual bunga, seperti gitu. Tapi orang pacaran kan nggak gitu. Jadi maksudnya wajah kamu seperti rembulan, ya, rembulan yang dilihat dari bumi. Kalau kita ke sana mah loba jerawatan, saudara ya gitu. Jadi maksudnya itu kan kita menyebut rembulan itu kan kayak umpama, itu betul-betul umpama wajahnya seperti rembulan, ya. Jadi kalau kita baca kitab Mazmur tentu saja tidak bisa kita mengatakan secara literal pohon bertepuk tangan, ya. Atau bukit berjingkrak-jingkrak, ya kita jadi pusing juga kalau bukit berjingkrak-jingkrak. Tapi itu maksudnya saking sukacitanya pemazmur itu menggambarkan ini. Teruskan lagi yang ketiga, jika ada suatu ayat kurang jelas, bisa membaca kisah yang paralel. Ya, jadi maksudnya kita baca ada satu ayat ini kok kurang jelas, bisa membaca ayat. Kadang-kadang di Alkitab kita tuh ada, kalau di Alkitab ada di atas tuh ada ayat-ayat yang menunjukkan yang paralel. Misalkan ada satu kisah di Alkitab itu diceritakan di 3 tempat, kitab Injil khususnya. Atau misalkan perjanjian baru dirujuk kepada perjanjian lama. Tinggal saudara dan saya itu harus sedia waktu untuk belajar. Kalau saudara salewat, geus ngarti naon saudara kalau kita nggak benar belajar. Ya. Seringkali ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, bisa juga berdiskusi dengan saudara-saudara seiman yang sama-sama ingin bertumbuh. Kita bisa ngobrol, kalau iya teh naon maksudnya, belum tentu kita dua-dua nggak ngerti. Tapi kalau udah saling belajar kayak gitu, itu biasanya lebih baik, ya. Catatan penting,
lakukanlah apa yang kita sudah jelas lakukan. Kalau di firman udah jelas, lakukan itu, saudara. Jadi jangan kita mengatakan gini, susah ya firman Tuhan itu, tadi kayak diceritakan ternyata tergampang. Ada bagian-bagian yang memang saudara dan saya udah jelas, ya lakukan saja. Sementara yang belum jelas, yuk kita pelajari bersama-sama supaya kita mengalami sukacita waktu kita belajar Alkitab. 2 Petrus 3 ayat 18 kita ulangi, saudara. Mari kita baca bagian akhir. Kita akan siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Siapkan pujian yang tadi. Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 18. Yuk kita sama-sama baca. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dengan pengenalan akan Tuhan. Kita akan naikkan pujian pada satu bukit. Benar-benar mengerti akan firman-Mu yang kami baca, yang kami pelajari, Tuhan.
Tidak semena-mena kami melakukan atau mendengar atau menyimpulkan hal-hal yang di dalam firman Tuhan secara pikiran sendiri, tetapi biarlah Allah yang akan menuntun setiap kami dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan, untuk kami mengerti lebih lagi Tuhan, pengenalan akan Engkau Yesus ya Tuhan, melalui firman Allah yang akan kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman ini. Kami percaya Tuhan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami juga Tuhan. Kalau kami hari ini juga Tuhan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kiranya Allah akan hadir di tengah-tengah kami juga Tuhan, memimpin melalui hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Pak Yahya yang akan memimpin perjamuan kudus ini, dan kami juga Tuhan akan melakukan melayani perjamuan kudus ini untuk jemaat yang hadir saat ini, dan jemaat juga Tuhan yang akan dilayani oleh kami juga Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini juga Tuhan mengingatkan setiap kami Tuhan, karya yang terbesar daripada Engkau Bapa, karya yang besar di kayu salib Tuhan. Engkau Allah yang telah menebus kami Tuhan dari segala belenggu dosa Tuhan, dan kami telah dibebaskan, kami telah dimenangkan, kami telah dimerdekakan Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa karya-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami semuanya Tuhan. Dan biarlah roti dan air anggur ini menjadi lambang, menjadi segala ingatan kami Tuhan akan karya Kristus di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri dan pegang roti di sebelah tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita memakan dengan iman. Sesudah itu ia mengambil cawan, kita pegang cawan di tangan kanan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita meminum dengan iman. Beberapa saat kita bersyukur kepada Tuhan secara pribadi.
berdosa, Engkau sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu, dan setelah itu Tuhan, Engkau menempatkan kami setara menjadi anak-anak-Mu, anak yang terkasih, anak yang ditebus dengan darah-Mu. Kami bersyukur kepadamu, biarlah kami selalu mengingat karya salib-Mu bagi hidup kami. Biarlah kecintaan kami melalui perjamuan kudus ini semakin bertambah, karena kami tahu kami diselamatkan bukan karena hasil usaha kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami sungguh sekali lagi bersyukur untuk pengorbanan kayu salib. Saat ini kami bersama-sama juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam kesulitan. Tuhan kuatkan, teguhkan, biarlah firman-firman yang begitu kaya, begitu luar biasa akan meneguhkan setiap kami. Apabila ada di antara kami juga yang sedang sakit, Tuhan jamah supaya kembali beroleh kesehatannya dan bersuka di dalam Engkau. Rumah tangga yang mungkin sedang bermasalah, Tuhan kuatkan dan teguhkan supaya kembali mereka beroleh keharmonisan dalam rumah tangga mereka, beroleh damai sejahtera dalam keluarga mereka. Kami berdoa juga saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam hal nafkah. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami tetap boleh bersandar kepada Tuhan, boleh berharap kepada Tuhan, karena Engkau yang sudah berjanji akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya pengharapan satu demi satu yang kami tidak tahu apa yang menjadi pengharapan mereka yang sedang didoakan kepada Engkau. Kami bersatu hati di hadapan-Mu. Yesus, biarlah di dalam kemurahan, di dalam kasih sayang yang bisa Kau boleh mengabulkan setiap permohonan yang disampaikan oleh saudara-saudara kami. Juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan akan memberkati dimanapun mereka berada, dan mereka boleh tetap mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang hidupnya, seperti Tuhan memberikan kepada kami. Kami akan mengakhiri, Tuhan, kami telah dipimpin Tuhan ke tempat ini, biarlah kami juga boleh pulang dengan berkat, dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita, perlindungannya, pertolongannya, kekuatannya melimpah atas kita di dalam nama Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.